Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Sinik Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita jumpa di mata kuliah statistika pertemuan yang kedua. Kita bahas notasi sigma dan dasar-dasar statistika. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Untuk notasi sigma yang pertama, rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 hingga N dari XI, jadi dibaca XI, bisa juga dibalik ya, XI, sigma XI dari I sama dengan 1 sampai dengan aturan penjumlahan ini yang pertama kali aturannya, A sama dengan sigma. Di sini ada XI plus YI plus ZI dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Seperti untuk aturan penjumlahan lainnya, apabila di sini ada tanda kurungnya dibuka, berarti di sini masuk satu-satu. Oke, berarti di sini sama dengan sigma XI dari I sama dengan 1 sampai dengan N ditambah sigma YI dari I sama dengan 1 hingga N ditambah sigma ZI dari I sama dengan 1 hingga N. Sebagai contoh, di sini sigma dalam kurung XI plus YI plus ZI dari I sama dengan 1 hingga 3. Ini kurungnya dibuka, berarti di sini menjadi seperti ini. Sigma XI sama dengan yang di sini ya, tapi di sini angkanya I sama dengan 1 hingga N. N-nya adalah 3. Oke, jadi sigma XI dari I sama dengan 1 hingga 3 plus sigma YI dari I sama dengan 1 hingga 3 plus sigma ZI dari I sama dengan 1 hingga 3. Ya. Sekarang kita uraikan di sini. Sigma XI dari I sama dengan 1, ini berarti dari 1 sampai 3. 1 plus 2 plus 3. Kemudian di sini ada I-nya, YI. Ya, berarti di sini ini juga diuraikan. 1 plus 2 plus 3. Kemudian kita lihat untuk yang di sini ZI. Sigma ZI. Di sini ada unsur I-nya. Berarti di sini juga sama 1 plus 2 plus 3. Kita lihat berarti ada, kita jumlahkan 6 plus 6 plus 6 sama dengan 18. Kemudian untuk yang contoh yang ini, untuk yang kedua ya, kedua, jadi rumus yang kedua, B sama dengan B sigma KXI, saya ulangi, sigma KXI sama dengan ya, sigma KXI dari I sama dengan 1 hingga N. Kalau ini K-nya dikeluarkan, berarti kalau saya selalu bilang sigma ini selalu ingin mendekati XI, makanya kalau di tengahnya ada K, berarti K-nya harus keluar. Berarti K sigma XI, ya, di sini ya, dari I sama dengan 1 hingga N. Dengan catatan K adalah bilangan konstan. Contoh, sigma 2XI dari XI sama dengan 1 hingga 3. Di sini ada K, K-nya ada konstan 2. Seperti tadi ya saya bilang, di sini sigma selalu mendekati XI, maka 2 dikeluarkan menjadi 2 sigma XI dari I sama dengan 1 hingga 3. Berarti di sini yang sigma XI sama dengan 1 hingga 3, ini diuraikan menjadi 1 plus 2 plus 3. Kalau dikalikan dengan 2, berarti 2 kali 1 plus 2 plus 3. Jadi sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Selanjutnya ini rumus yang ketiga, untuk penjumlahan sigma K dari I sama dengan 1 hingga N. Perhatikan di sini tidak ada unsur I-nya. Jadi di sini bilangan tersebut adalah konstan ya, sama dengan K plus K plus K dan seterusnya sampai NK di sini ya. Jadi kenapa di sini NK? Ketemunya NK.
Ini I-nya tidak ada, berarti di sini tinggal dikalikan N dikalikan dengan K. Contoh, sigma 2 dari I sama dengan 1 hingga 3, berarti sama dengan 2 kali 3 atau 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya di sini rumus yang ketiga, yang keempat ya. Sigma dalam kurung XI min K dalam kurung kuadrat. Kurung buka tadi XI ya. Min K di sini kuadrat. Nah, perhatikan di sini ada aturan seperti biasa untuk rumus aljabar ya. Berarti ini akan diuraikan dulu. XI kuadrat plus 2K kali XI dikurangi, saya ulangi ya, sama dengan ini XI kuadrat seperti ini, dikurang, karena di sini kurang ya, 2K XI di sini ya, ditambah K kuadrat dari XI sama dengan 1 hingga N. Sebagai contoh di sini, sigma XI ini kuadratnya ke sana ya, maksudnya ya, sigma XI min 2. Oke, saya betulkan dulu biar tidak salah paham. Oke, ini maksudnya ini adalah ada di sini. Karena kita pakai PowerPoint jadi seperti ini. Oke, saya besarkan lagi. Ternyata masih save secara otomatis. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kalau kita sambil jalan kan terlalu lama ya. Jadi di sini sigma, saya ulangi, sigma XI min 2 kuadrat ini kan diuraikan menjadi seperti ini. Oke, ini sudah cukup. Nah, kita masuk ke contoh lagi ya, sini. Di sini sudah diuraikan, berarti karena di sini ada kurungnya, kan tadi selalu mendekati XI ya, berarti di sini kurungnya dibuka saja. Kemudian sigmanya selalu masuk. Nah, berarti sigma XI kuadrat dari dari I sama dengan 1 hingga 3 dikurang sigma 2XI dari I sama dengan 1 hingga 3, di sini ditambah sigma 2 kuadrat dari I sama dengan 1 hingga 3. Nah, di sini yang ini sendiri, yang faktor ini, isinya adalah I 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Artinya ini dipangkatkan dulu, baru kemudian dijumlahkan. Oke. Kemudian di sini sigma 2XI, sedangkan XI sendiri 1 plus 2 plus 3. Kalau tadi di sini dibedakan ya, XI di sini kuadrat bukan berarti 1 plus 2 plus 3 dikuadratkan, tidak. Tapi di sini digunakan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Kalau di sini, karena nggak ada pangkatnya, berarti 1 plus 2 plus 3 dikalikan dengan 2. Ya. Jadi di sini ketemunya 12, di sini 14. Nah, sekarang yang terakhir, di sini sigma 2 kuadrat, 2 kuadrat ya. Berarti di sini dari 1 hingga 3. Berarti di sini kan 2 kuadrat 4. Ini kan kalau tidak mengandung XI, berarti kita tinggal kalikan saja. 3 kali 2 kuadrat, berarti sama dengan 12. Kenapa? 2 kuadrat ini sama dengan 4. Jadi sama dengan 14 min 12 plus 12. Jadi sama dengan 14. Oke, selanjutnya yang kelima, rumus yang kelima. Ya. Sigma YI min A min BXI dari I sama dengan 1 hingga N. Berarti kita lihat ini masukkan ke sini, berarti sigma YI NA, kenapa langsung NA? Sebenarnya bisa juga ditulis sigma min sigma A dari I sama dengan 1 hingga N. Tapi di sini kan tetap aja di sini ketemunya adalah N dikalikan dengan A. Ya, berarti di sini min NA bisa jadi nggak ribet ya. Kemudian di sini B, kenapa B? B sigma I, karena di sini kalau sigma B XI ini B-nya keluar, berarti B sigma XI dari I sama dengan 1 hingga N. Oke, sebagai contoh ya.
sigma YI min 2 min 3 XI dari I sama dengan 1 hingga 3. Ini harusnya 3-nya di sini, nggak apa-apa ya. Nah, di sini sama dengan sigma YI ini ya, sigma YI. Jadi sigmanya masuk ke sini, kemudian ini masukkan ke sini. Ya. Jadi sama dengan di sini sigma 2 dari I sama dengan 1 hingga 3. Nah, untuk yang 3XI, ini masukkan lagi ke sini. Berarti sigma 3XI dari I sama dengan 1 hingga 3. Ini ketemunya 1 plus 2 plus 3. Ingat, ini mengandung unsur I. Berarti di sini bukan konstanta. Jadi 1 plus 2 plus 3 sama dengan 6. Nah, sekarang yang ini. Sigma 2 ini adalah konstanta ya, berarti di sini sama dengan N dikalikan dengan K-nya, jadi 3 kali 2. Sedangkan yang ini dikeluarkan dulu, jadi 3 kali XI-nya berapa? 1 plus 2 plus 3, jadi totalnya ada 18. Jadi ini sigma YI min 2 plus min 3 XI dari I sama dengan 1 hingga 3 sama dengan 6 min 6 min 18. Jadi sama dengan min 18. Untuk distribusi frekuensi ya, ini penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja, atau pengelompokan data berdasarkan kemiripan ciri. Distribusi frekuensi di sini ada yang numerikal, yaitu angka ya, pengelompokan data berdasarkan angka tertentu, ini disajikan dengan grafik atau histogram. Distribusi yang kedua adalah yang kategorikal, jadi distribusi frekuensi kategorikal. Ini pengelompokannya berdasarkan kategori, namanya kategorikal berarti berdasarkan kategori-kategori tertentu. Ini disajikan dengan grafik batang, lingkaran, dan gambar. Atau di salah satu juga bisa. Sekarang kelas. Kelas ini adalah penggolongan atau pengelompokan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi. Ini adalah kelas. Ya. Kemudian misalkan ini adalah frekuensi dari kelas 1 hingga 9. Frekuensinya 10. Artinya dari kelas 1 sampai 9 di sini ada 10 data. Oke. Kemudian dari 10 hingga 19 di sini ada 12 ya. Dari 20 sampai 29 ini 3, dari 30 sampai 39 sama dengan frekuensinya sama dengan 5. Berarti di sini yang memiliki range 1 sampai 9 ada 10. Nah, di sini ini namanya kelas 1. Ini adalah kelas yang kedua. Ini kelas ke-1, ini kelas yang kedua, ini kelas yang ketiga, dan ini adalah kelas yang keempat. Sekarang, ada yang namanya BKK, batas bawah kelas. Ini adalah batas bawah kelas, jadi tidak hanya satu saja, tapi satu. Ini adalah batas kelas bawah kelas 1. Jadi lower class limit kelas 1. Ini adalah 1. Oke. Kemudian ada upper ini berarti ada batasnya, batas atas. Kalau tadi 1 adalah batas bawah, 9 ini adalah batas kelas atas ya. Untuk yang kelas pertama. Berarti upper class limit untuk yang kelas yang pertama. Oke, selanjutnya di sini tidak hanya 9 saja ya, tapi ini untuk kelas 1 batas atas kelas BAK kelas 1 adalah 9. BAK kelas 2 19, BAK kelas 3 adalah 29, BAK kelas yang keempat ada 39. Nah, di tengah-tengahnya ada yang namanya titik tengah atau midpoint. Jadi ini merupakan titik tengah antara 1 sampai 9. Nah, sebelum kita masuk berapa di sini, ini jumlahnya ya, setengah batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Di sini, jadi 1 plus 9 dibagi 2, jadi ada 5. Seperti ini. 10 plus 19 dibagi 2 atau kali setengah, berarti sama dengan berapa? 10 dan seterusnya ya di sini ya. Batas bawah kelas. Oh, di sini ya. 1
plus 10 dibagi 2 ya. Kalau ini berarti mau pakai pinggirnya lagi ya. Kalau di sini 1 plus 10 dibagi 2 ya berarti ada di sini titik tengahnya ya. Dan seterusnya atau kalau bisa juga 1 ditambah 9 plus 1 bagi 2. Nah, tadi saya lupa ada kata plus 1-nya tadi. Oke. Ini adalah yang penting, ini adalah titik tengahnya atau midpoint atau class mark. Oke. Selanjutnya, tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas berarti di sininya. 1 ya, antara 9 kalau yang ada di sini ya, antara 9 dan 10. Tapi tepi kelas bawah, tepi bawah kelas 1 ini berarti 1 min berapa, karena atasnya nggak ada berarti min setengah. Oke. Kalau di sini berarti berapa TBK atau tepi bawah kelas. Berarti di sini 9. Oke. Kemudian di sini bisa plus 1, berarti sama dengan 9,5, atau di sini kalau di sini bawah berarti dari kelas 2, berarti di sini tepi bawah kelasnya berarti ngambilnya yang di atasnya 10 min setengah. Kalau atasnya berarti 9 plus setengah. Oke. Selanjutnya untuk yang di sini, yang antara yang kedua dan yang ketiga, berapakah TBK-nya? TBK-nya berarti di sini, karena di sini batas tepi bawah kelas TBK, tepi bawah kelas berarti 20 dikurang 10. Ini adalah TBK untuk yang kelas yang ketiga. Jadi berapa? Kurang 10, kurang setengah ya. 20 dikurangi setengah, atau ini ditambah ini bagi 2 sama dia di sini. Jadi ada 19,5. Oke, TBK kelas 4. Kelas yang keempat berarti 30 dikurangi setengah. Kalau di sini ada yang tepi atas kelas TAK. TAK kelas 1 berarti 9 plus setengah. TAK kelas 2 berarti 19 plus setengah. Oke. TAK kelas 3 adalah 29 plus setengah. Kemudian kalau ingin tahu TAK kelas yang keempat berarti di sini ada 39 ditambah setengah. Oke. Kemudian kelas interval ini adalah panjang kelas, itu beda antara tepi kelas atau TBK, tepi bawah kelas, ditambah dengan TAK. Ini adalah kelas interval, ini masih ada di sini ya. Artinya kelas intervalnya adalah 10 ya. Jadi TBK bawah kelas sampai maksudnya sampai dengan TAK di sini bukan plus ya. Ini adalah kelas 1. Ini contoh. BBK kelas 1 adalah 1, ini adalah batasnya. BAK kelas 1 di sini ada 9 ya. Kemudian TBK tepi bawah kelas ini adalah 1 min 0,5, jadi 0,5. Kemudian TAK-nya berarti ini yang di sini ditambah dengan 9 ditambah dengan setengah. Jadi sama dengan 9,5. Kemudian titik tengahnya berarti di sini ya, berarti setengah dari 1 plus 9, jadi ada 5. Oke, intervalnya berarti di sini 9,5 dikurangi, ditambah nih maksudnya ya, bukan dikurang tapi ditambah. Yang ini Anda sebenarnya kita bisa juga pakai cara yang lain dengan menggunakan logika di sini ditambah. Jadi untuk perhitungannya, untuk berapa ketemunya, itu dilihat aja dari sini yang namanya kelas interval, berarti panjangnya dari 1 sampai 9, itu kan berarti angka 1 sampai 9, jadi ada 10 gitu ya. Nah ini, kita lihat di sini ya. Atau kalau saya lebih suka dari 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, di sini intervalnya 9,5 ditambah setengah. 9 ditambah dengan setengah, ini TFK ya. Intervalnya adalah tengahnya, bukan interval ya, intervalnya jadi di sini dibagi 2 ya. Nah, intervalnya berarti 9,5, tepinya ini, tepi ditambah dengan 0,5, jadi ada 10. Oke, kita lihat lagi penyusunan distribusi frekuensi, ada data diurutkan bila diperlukan.
kemudian menentukan range yang keduanya ya, kemudian range itu batas atas dikurangi batas bawah, kemudian berapa banyaknya kelas, pakai rumus tugas di sini ya, K sama dengan 1 kelas 3,3 log N, di mana K adalah banyaknya kelas ya, N adalah jumlah data yang diobservasi. Kemudian menentukan intervalnya, I sama dengan R dibagi dengan K, baru kemudian batas maksimum, menentukan batas-batas kelas, ya PBK, ya, ini adalah batas bawah kelas, berarti minimum ya, batas tepi bawah kelas di sini ya seperti yang tadi ya. Kemudian PAK ini rumusnya BAK plus 0,5 ya, artinya 0,5 adalah skala terkecil. Panjang interval sama dengan TAK min PBK. Ini menentukan titik tengah di sini batas atas kelas ditambah batas bawah kelas, tadi rumus-rumusnya sama ya. Lalu memasukkan data ke dalam kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali atau Taurus ya. Kemudian menyajikan distribusi frekuensi. Jadi diisi kolomnya. Kita lihat contoh, ada sebuah kelompok data seperti ini 55, 48, 22, 49, 79, 78, 59 dan seterusnya. Ini diurutkan ke bawah ya. Nah, di sini N-nya ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ada 30. 5 kali 6. Ini sekalian ngecek, berarti bedarnya ada 30 data. Nah, X-nya adalah berarti yang ada di sini. Oke, dari ini kan belum diurutkan. Ya, lalu di sini kita urutkan, nambah array data atau data terurut. Ya, setelah diurutkan, baru ketemu paling atas, paling minimal adalah angka 22. Ini jangkauan range maksimalnya ada 80. Berarti range-nya adalah 80 dikurangi 22, jadi 58. Selanjutnya menentukan banyak kelas dengan rumus tugas di sini 1 plus 3,3 log N, lognya berarti log 30. Di log 30 ini isinya adalah 1,477. Anda bisa lihat tabel log ya. Berarti di sini K sama dengan 1 plus 4,8741. Jadi ada 5,8741. Di sini pembulatan selalu ke atas, walaupun di situ misalnya isinya adalah 5,1, tetap pembulatannya adalah ke atas. Jadi ada 6 kelas. Kenapa? Kalau pembulatan ke bawah nanti ada data yang tidak terikut di situ, di dalam kelompok data tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah menentukan interval. Interval di sini R dibagi dengan K. R ini adalah range-nya, ini jangkauan ya, dibagi dengan kelas, banyaknya kelas, dibagi dengan 6. 58 dibagi 6. Jadi ada 9,67. Ini juga sekali lagi dibulatkan ke atas sama dengan 10. Oke. Baru yang kelima adalah menentukan batas kelas. Dimulai dari minimalnya, angkanya ada 22, 22 sampai 31 ya. 32 karena di sini kan kelas intervalnya 10. Jadi kalau saya lebih gampang 22 tambah 10 32 tambah 10 42 dan seterusnya. Nah, di sini berarti kelasnya adalah 31 41, di sini 51 61 71 81. Nah, ini adalah apa namanya? Banyaknya atau frekuensinya. Misalnya 22 ada 1, tulis 1. Ini kalau manual banget ya. Kemudian ada lagi antara 22 sampai 31, berarti di sini 25 ya. 25 lagi, tulis lagi, 30 lagi, di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini, frekuensinya ada 4. Yang dari berapa? Dari 42 sampai 51, berarti dari 32 dulu, 32 sampai 51. Ini ternyata 41 dulu ya, 32 sampai 41 ya, 32, 34, 37, 38. Jadi ada 4 data. Untuk 42 sampai 51 berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6. Kemudian dari 52 sampai 61, ini 52 sampai 61 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi ada 6. Kemudian 62 sampai 71, kita 62 di sini ya, berarti di sini 64 ya. 59 di atas 62 di sini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Selanjutnya yang paling bawah juga ada 5.
Oke, ini adalah banyaknya apa namanya untuk penggolongan datanya. Nah, ini adalah batas bawah kelas 22. Oke. Batas atas kelas 1 maksudnya 31. Jadi yang kuning ini adalah batas bawah kelas, yang di sini apa warnanya ini ya, pink ya. Di sini batas atas kelas. Kalau ini kan tadi frekuensinya. Oke, kemudian titik tengahnya sama dengan setengah kali batas atas kelas. Ini ya, seperti tadi ya, setengah, berarti ada di tengah sini. Oke. Kemudian di sini tepi bawah kelas, berarti TBK min 0,5, ini bawah. TBK kelas 1 berarti 22 dikurangi setengah, TBK kelas 2 berarti 32 dikurangi setengah, berarti 31 koma setengah dan seterusnya. Ya, 0,5 maksudnya. TAK berarti yang TAK ini kan batas atasnya ditambah dengan 0,5. Oke, next selanjutnya jenis distribusi ada distribusi frekuensi relatif, ini namanya relatif, didapat dari mana? Ini tadi kita pakai data yang tadi, ini adalah kelas frekuensi, relatif ini dari mana? Dari 4 dibagi 30 nih totalnya kali 100, ini ada 13%. 4 bagi 30 kali 100 dan seterusnya hingga kalau di total di sini jumlahnya pasti 100%. Kemudian ada namanya frekuensi kumulatif kurang dari berarti di sini yang di atasnya, batas atasnya. Frekuensi kumulatif kurang dari 31 adalah 4. Frekuensi kumulatif kurang dari 41 adalah 4 ditambah 4 atau dari sini ke atas ya. Berarti ada 8. Frekuensi kumulatif kurang dari 51 sama dengan berapa? Berarti dari 6 ke atas atau 6 ditambah dengan 8 dan seterusnya. Sedangkan yang di sini frekuensi kumulatif lebih dari 22. Berarti ada 30 di sini totalnya. Frekuensi kumulatif lebih dari 32, berarti 30 dikurangi berapa? 30 ini totalnya ini dikurangi dengan 4, jadi sama dengan berapa nih? 26 ya. Karena frekuensi kumulatif lebih dari ya, berarti yang dikurangkan adalah yang ini. Oke, saya ulangi. Frekuensi kumulatif lebih dari 22 adalah 30. Frekuensi kumulatif lebih dari 32 adalah 30 dikurang 4, berarti ada 26. Frekuensi kumulatif lebih dari 42, ini ya, adalah 26 dikurang berapa? Dikurang 4 yang di sini, jadi sama dengan 22. Frekuensi kumulatif lebih dari 52 sama dengan berapa? 22 dikurangi 6. Jadi sama dengan 16 dan seterusnya. Hingga di sini yang terakhir adalah frekuensi kumulatif lebih dari 72 adalah 10 dikurangi 5. Jadi sama dengan 5. Jadi ibaratnya ini akan semakin naik, di sini akan semakin turun. Nah, di sini tadi sudah ya frekuensi kumulatif kurang dari sudah. Oke, sekarang mengaktifkan analisis full text ya. Jadi pertama kali kita munculkan analisisnya. Jadi kita buka file, kemudian ada option ya. Nanti akan muncul seperti ini, add in, klik add in-nya. Oke. Nah, setelah itu ada di dalam setelah muncul add in, muncul Excel add in. Nah, di sini klik go box di dalam Excel add in ya. Di sini go, kemudian klik OK di sini. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini ya. Kita klik analyze toolpath, baru kemudian wait in process, baru setelah itu siap digunakan. Oke. Selanjutnya kita sebelum ke sini kita mending pakai Excel-nya dulu. Bagaimana mengaktifkan langsung dari Excel. Oke.
Hmm. Oke, kita buka Excel-nya. Ini sudah terbuka. Sekarang kita aktifkan untuk analisis Colfax-nya. Jadi seperti ini, file. Ini belum aktif ya, karena tanda dari aktif apa? Pada saat diklik data, di sini belum muncul analis. Oke, kita aktifkan dulu. Baru kita bisa menggunakan Excel untuk analisa deskriptif ya. Dari sini, file. Kemudian Anda cari option, tunggu sebentar. Di sini klik add in, agak lemot di sini ya. Ini sudah muncul Excel add in, kita klik go ya. Kemudian di sini analis toolpath-nya kita aktifkan, baru klik OK. Kita tunggu, wait in process. Kita tunggu, sudah berhasil ataukah belum. Di sini di datanya masih belum ya, di sini belum ada analis. Oke, kalau belum berhasil juga, berarti kita ulangi lagi sampai berhasil. Option, kemudian di sini klik add in Excel add in, kita klik go, in analysis toolpath, kemudian oke. Kita tunggu, memang agak lama ya, tergantung dari speknya mungkin ya. Kalau laptop ini kan speknya udah lama, jadi ya seperti ini, jadi agak lama. Kita tunggu, nanti akan muncul di sini analis. Belum juga muncul, kita tunggu. Kalau laptopnya bagus ya, artinya speknya lebih tinggi, ini akan lebih cepat ya. Ternyata belum. Belum muncul juga. Kita tunggu saja. Atau kita mau ulangin lagi, kalian ada belajar ya. Praktekkan di Excel, buka Excel, kemudian klik file, option, kemudian di sini ada add in, ini sudah muncul Excel add in, klik go, kemudian di sini analisis tool, klik. Nah, kita tunggu. So long. Oke. Oke, ini sudah muncul ya pada saat klik data. Di sini ada data analyze. Ini berarti sudah muncul tadi lama sekali ya. Jadi saya cut saja. Nah sekarang di sini misalkan ini adalah data yang tadi, ya data yang tadi sudah kita bahas seperti ini. Kalau mau diurutkan 5, 3, 4, 6, 6, 7, 3, 25. Nah ini kan misalnya kita tulis ke bawah seperti ini. Kita mau urutkan misalnya ini sekedar tahu saja ya. Misalnya mau kita urutkan, ini yang belum diurutkan, klik copy. Misalnya kita mau lihat yang diurutkan seperti apa, kita drag dulu di sini. Ini kalau di statistik kepake sih ya. Kemudian kita home dulu, masuk ke sini, kita belum masuk analyze ya. Di sini ada select ya, ada sort ya. Kalau sort berarti kan kita urutkan di sini ya. Sort mulai dari kecil sampai besar ya. Sort smallest to large. Nah, ini sudah langsung perurutan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin melihat langsung bagaimana analisa deskriptifnya. Kita masuk ke data, oke, analyze. Nah, Anda mau pakai yang deskriptif statistik, berarti klik di sini. Oke. Nah, yang ini input range-nya Anda boleh yang pakai terurut, boleh yang tidak. Kalau pakai Excel enaknya begitu. Nah, ini yang tidak terurut saja, jadi tidak usah kita urutkan. Kalau tadi kan manual ya, kita pakai urutkan. Kita tidak usah sekarang. Nah, sekarang klik yang output range-nya ada di mana. Misalnya kita mau taruh di sini, di mana saja ya, taruhlah di sini misalnya ya. Kemudian kita klik yang ini tadinya nggak ada. Nah, sekarang kita klik yang summary statistik. Artinya untuk deskripsi statistiknya bagaimana urutannya. Klik OK. Di sini
Mas input rank mas content range. Sering terjadi seperti ini, nanti akan balik seperti ini ya. Berarti inputnya harus kita perbaiki. Dari mana? Dari sini. Nah, kita blok saja, kita cek lagi output range-nya di mana. Tadi key berapa ya tadi? Ada key sini ya misalnya ya. Kalau kita mau taruh di sini ya di sini ya. Cuman kalau pada saat klik begini, ini suka beda. Nah, kita lihat di sini beda ya. Berarti kalau kita input lagi berarti dari sini. Nah, di sini kan sudah benar yang di sini ya. Kemudian summary statistik oke. Nah, ini apa namanya? Ada min kolom ini karena berkali-kali tadi ya. Apa namanya? Berulang-ulang tadi, makanya seperti ini. Oke. Kalau kita mau ulangin lagi boleh, berarti di sini kita delete dulu ya. Kita bagaimana kalau seandainya kita pakai yang ini ke bawah ya. Ini sama saja sebenarnya. Analyze, kemudian di sini statistik ya. Oke. Range-nya kita ngambil dari sini, kita coba nanti bedanya apa. Nah, seperti ini. Kemudian taruhnya di mana? Kita misalnya mau taruhnya di sini. Seperti ini ya. Kemudian klik OK. Kita lihat di sini benar atau tidak. Kalau nggak benar berarti nanti akan ada message sendiri. Nah, seperti ini. Kita besarkan. Nah, ini adalah min. Min itu adalah rata-ratanya. Ini standar errornya, tingkat kesalahannya. Median, ini adalah titik tengahnya, median ya. Ini rata-rata min, standar error tingkat kesalahan, median. Median ini adalah titik tengah. Mode ini adalah yang sering muncul. Standar deviasi, ini standar deviasinya. Sampel ini variansnya. Kurtosis itu peruncingan. Skewness ini apa namanya kemiringan gitu ya. Kalau kurtosis adalah keruncingan, skewness adalah kemiringan. Kalau negatif berarti di sini ekornya ada di sebelah kiri. Tapi kalau positif ekornya ada di sebelah kanan. Kemudian ini range-nya ada dari ada maksimal di sini ada range-nya ada 58, minimumnya ada 22. Range itu adalah maksimum dikurangi minimum. Kita lihat, kita cek maksimumnya ada 80, minimumnya ada 22, berarti range-nya ada 58. Sedangkan ini adalah jumlah data yang diobservasi ada 30. Oke. Ini untuk kita ambil yang paling ringkas. Kalau ujian mau pakai yang ini boleh, nggak boleh aja. Silakan. Oke, kenapa lebih cepat yang jelas. Sekarang kita buat histogramnya, gambarnya seperti apa dengan menggunakan Excel ya. Ini Anda lihat di sini, ini adalah datanya karena sudah dihitung kita ya. Kita sudah hitung taruhlah seperti ini hasilnya. Jadi kelas dari 22 sampai 31 ya dengan frekuensi 4. Nah, yang dinamakan kita butuh yang namanya bin. Bin itu seperti ini. Bin itu batas batas atas. Oke, kita lihat untuk histogramnya di sini. Kita cari histogram. Oke. Input range-nya ini berarti dari sini ya. Ini Anda boleh pakai yang sudah direkam, boleh tidak. Bin range-nya dari sini. Oke. Kemudian kita mau output range-nya di mana? Misalnya output-nya ada di sinilah taruhlah ya. Output-nya belum terdeteksi juga. Nah, seperti ini. Perhatikan ini pasti biasanya akan berubah lagi. Oke. Ini adalah input range-nya. Oke. Ya, kemudian di sini klik untuk yang chart output-nya. Nah, seperti ini. Oke. Atau mungkin Anda mau pakai yang ini Pareto ya. Kita coba satu-satu dulu. Kita tidak usah klik mana-mana. Maka yang muncul hanya seperti ini. Sekarang bagaimana kalau kita klik yang histogram. Oke, kemudian kalau tadi kan tidak muncul mana-mana, jadi tidak muncul apa namanya outputnya untuk yang gambar. Kita buat yang seperti ini. Tadi ini sudah benar, oke. Nah di sini paste overwrite data range output Excel, oke. Kita lihat di sini.
Outputnya ada di sini. Oke, ini adalah histogramnya seperti ini. Oke. Saya pikir tidak ada masalah ya seperti ini. Jadi kalau mau pakai manual silakan. Kalau enggak juga paling gampang ya seperti ini. Kita lebih mudah dengan menggunakan langsung. Sekarang kita coba menggunakan SPSS. Kalau sudah kita install di sini, kalau nggak muncul tinggal dicari di search di sini. SPSS. Jadi kita harus install dulu ya. Ini kita klik di sini. Kita tunggu sampai SPSS muncul. Sampai terbuka dulu. Agak lama. Sekali lagi sesuai dengan speknya ya. Ini sudah mulai muncul SPSS. Yang saya gunakan adalah yang versi yang 22. Walaupun ada juga yang versi lebih tinggi lagi, tapi sebenarnya sama saja ya. Kita mau buka data baru, misalkan ya kita ada new dataset di sini, oke. Nah, berarti di sini kalau new dataset di sini ada outputnya, ya. Kemudian di sini ada ya data yang akan diolah di tempatnya, oke. Bisa nampak atau tidak ya untuk di sini? Nah, ini kita besarkan dulu. Kita coba, takutnya di sini tidak nampak. Di share screen-nya, saya stop share dulu. Stop share-nya. Ini pindah ke yang di sini dulu. Ini SPSS. Ternyata sudah muncul, nggak apa-apa ya, berarti masih muncul untuk yang SPSS-nya. Oke, Oke, saya ulangi untuk SPSS-nya kalau sudah terbuka seperti ini, ada yang namanya data view, ada variable view. Ya, sekarang kita mau lihat untuk yang data view-nya dulu yang akan kita isi. Kalau kita isi new, berarti di sini kita bisa pakai new, bisa ya. Karena di sini sudah terbuka, biarkan saja ya. Sekarang kita mau ambil yang ini misalnya. Ini pakai data yang lama saja. Oke, kita copy datanya, kemudian kita taruh di SPSS-nya, di dataset, ya, taruh di sini, paste, ya. Nah, seperti ini ya. Di sini, misalkan kita mau kasih label ya di sini, yang di variabel, ya, ini ada X misalnya ya, ini adalah variabelnya, name-nya adalah apa ya namanya ya, di sini X misalnya. Oke, di sini misalnya data nilai. Nah, seperti ini. Oke, ya. Ini sudah jadi. Sekarang kita mau membuat sebuah apa namanya, histogram bisa, analis bisa ya. Analis ya, kemudian di statistik kita lihat ada ini frekuensi, kemudian ini pindahkan ke sini. Kemudian kita lihat statistik. Kalau kita mau ambil statistiknya ya, kita yang mau kita cari apa? Mean, median, mode, sum ya. Kemudian di sini misalnya kita mau cari maksimum minimum juga lengkap misalnya, nggak apa-apa. Kita klik-klik saja. Kurtosis sampai range, varian, standar deviasi. Kita mau pakai kuartil itu nanti aja ya belakangan. Oke, klik continue. Oke, kita mau pakai chart misalnya. Kita mau pakai bar chart misalnya. Berarti datang ya. Kemudian klik continue. Jadi klik on. Nah, di tabel outputnya akan muncul yang seperti ini. Ini adalah tabel outputnya. Bisa nampak atau mungkin saya apa namanya, share screen-nya itu saya pindahkan ya. Anda lihat di sini ada min. Oke, saya pindahkan dulu, stop share dulu. Kemudian di sini SPSS, nah output dokumen. Nah, pindah ke sini ya. Sudah kelihatan di sini. Ini ada frekuensinya, kemudian ini title-nya Anda mau pakai judul apa, silakan. Ini note aja. Ini statistik, ini data statistiknya. Ini adalah nilainya. Kalau kita lihat bar-nya seperti ini. Ini adalah bar chart-nya. Oke, ini untuk yang statistik, untuk yang menggambarkan apa dengan menggunakan SPSS.
Oke, sekarang bagaimana dengan menggunakan data yang sama? Kita lihat data view-nya sama. Oke, sekarang, oh ya, ini adalah desimal, jadi saya belum jelaskan ya desimal, berarti angka, dua angka di belakang koma. Ya, ini value-nya, lah di sini nggak apa-apa, di nolin saja. Sekarang tadi kita menggunakan frekuensi ya, kita menggunakan cara yang lain sekarang. Di sini ada analis, deskriptif ya, kemudian tadi kan frekuensi, kita pakai yang di sini ya, kita ambil nilai, kemudian klik option di sini, kita ambil min bisa, sum berarti totalnya bisa ya, kita mau ambil variannya atau range-nya misalnya ya, kurtosis, fines, oke misalnya kita mau cek semuanya, kita mau klik semuanya ya, di sini variable list ya, klik continue, nah kemudian kita lihat oke dulu. Nah, kita lihat di sini akan muncul seperti ini, jadi akan ke samping ya. Sama-sama di sini deskriptif statistik ya, di sini range-nya 58, minimumnya 22, jadi di sini ke samping. Kalau tadi kan ke bawah ya, di sini sampai kurtosis. Jadi kita mau ambil yang mana, kita mau cari data yang mana, secara otomatis akan muncul. Oh ya, saya lupa. Mungkin ini untuk data output-nya ini tidak bisa terlihat. Oke, saya stop share dulu, kemudian saya share yang data output-nya. Ini dokumen output. Nah, mungkin lebih jelas terlihat ya seperti ini. Oke, jadi kita lihat, saya ulangi, ini adalah deskriptifnya ya. Mau pakai name, title-nya diganti juga boleh di sini. Ini juga bisa diganti sebenarnya ya. Oke, di sini statistik deskriptifnya ya, ini adalah n-nya, range, minimum, maksimum ya, kemudian ini adalah totalnya. Ini untuk yang statistik apa namanya, standar errornya, ini statistiknya. Di sini adalah standar deviation dan seterusnya ada sunet ya, kita mencari yang total. Apa yang akan kita cari akan muncul di sini. Oke. Nah, sekarang untuk SPSS-nya, misalnya kita mau save, tadi saya lupa ya. Kita klik file, kemudian kita cari save as. Save as-nya mau kita simpan di mana? Misalnya di sini saya menggunakan yang D, kemudian saya menggunakan mana ya, ini mengajar, kemudian statistik di sini, kemudian ada video, kemudian pertemuan yang kedua. Ini nggak apa-apa di sini ya, SPSS-nya misalnya ya, kita pakai video nggak apa-apa. Kemudian di sini pertemuan yang kedua, di sini ya. Di sini kita mau pakai misalnya untuk distribusi, misalnya seperti kita pakai seperti ini, frekuensi. Nah, Anda mau pakai istilah apa silahkan ya. Misalkan kita buat seperti ini ya. Ini kita save untuk yang data output-nya. Oke, bagaimana kalau kita menggunakan untuk yang data set-nya? Sama, data set-nya ini juga bisa kita save juga, caranya sama. Ya, kita mau taruh di mana? Oke, kita misalnya mau ngambil, saya ganti untuk yang data set. Nah, ini data set, ya. Mudah-mudahan muncul di sini. Nah, ini kita buat file, kemudian save as. Oke, kemudian kita mau taruh di mana, seperti tadi misalnya, saya taruhnya di file yang sama. Ini mengajar, ya kemudian statistika, kemudian ada di videonya, misalnya saya mau taruh di sini. Kemudian di sini ada pertemuan yang kedua, ya. Di sini saya kasih nama statistik deskriptif juga. Misalnya deskriptif gini aja ya, misalnya frekuensi juga boleh misalnya ya, seperti ini. Kita tinggal save-nya berupa data set di sini ya. Jadi datanya itu tidak akan hilang. Jadi kalau akan menggunakan penelitian nanti, Anda jangan lupa save untuk yang data set dan juga untuk yang output-nya. Oke. Oke, kita masuk ke ukuran gejala pusat data untuk data yang belum dikelompokkan. Ini data-data hitung.
Rata-rata hitung ini adalah rata-rata dari ini ya rumusnya ya, 1/n sigma XT. Jadi X barnya harusnya di atas sama dengan mu sama dengan 1/n kali 1/n kali sigma XT. Sedangkan XT sendiri ya, sigma XT adalah XI1 plus X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai Xn. Contohnya, X bar sama dengan sigma XI dari I sama dengan 2 hingga 6. Kita lihat di sini dari 6 ya, dari 2 sampai 6 ini ada 5 angka ya. Jadi XI di sini ada mulai dari 2 hingga 6. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 5 6 ya. 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 ini ada 5. Jadi 1 2 3 4 5 berarti n-nya ada 5, berarti 1/n-nya berarti sama dengan 1/5. Jadi sama dengan 20/5, jadi sama dengan 4. Yang kedua, rata-rata ukur atau geometri. Dari sejumlah n nilai data adalah akar pangkat n dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok tersebut ya. Rumusnya U sama dengan n akar X1 kali X2 dan seterusnya sampai Xn, atau log U sama dengan sigma log Xi per n. Berapakah rata-rata ukur 2, 4, dan 8 misalnya. Nah, di sini akar pangkat 3, n-nya adalah 3. 1, 2, 3. Berarti akar pangkat 3 dari unsurnya di sini adalah 2 kali 4 kali 8. Jadi, akar pangkat 3 dari 64. Jadi, sama dengan 4. Atau kita juga bisa menggunakan log ya. Log U sama dengan sigma log XI. Nah, per n di sini ya, per n. Log XI-nya berarti di sini log 2 plus log 3 plus log 8. Jadi sama dengan kita cari log 2 berapa, log 4 berapa, log 8 berapa. Ini dari daftar log ya di sini. Nah, di sini dibagi dengan 3. Jadi ada 0,6021. Jadi kita lihat tadi kan log U sama dengan 0,6021, berarti U sama dengan 10 pangkat 0,6021, yaitu sama dengan 4. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk yang kita menggunakan daftar atau kita menggunakan yang seperti ini. Nah, yang ketiga, rata-rata harmonis dari seperangkat X1, 2, 3, dan seterusnya adalah kebalikan rata-rata hitungnya. Ini adalah rumusnya rata-rata harmonis. Jadi RH sama dengan N per sigma 1 per XI. Jadi sama dengan 3/1. Nah, ini kan diuraikan seperti ini ya di sini. Misalkan di sini adalah sigma setengah, ya, kemudian 1/4, 1/8. Ini untuk yang tadi ya, 2, 4, 8. Ini kan tadi kebalikannya. Kalau yang tadi rata-rata ukur itu tidak dibagi, di sini dibagi, berarti kebalikannya. 2 kebalikannya setengah, 4 kebalikannya 1/4, dan seterusnya. Jadi ada 3/0,875. Jadi ya sama dengan 3,43. Jadi beda-beda hasilnya. Oke, sekarang yang keempat, rata-rata tertimbang. Misalkan di sini contoh adalah nilai. Jika nilai data XI mempunyai timbangan WI. Ini rumusnya. X sama dengan sigma XI kali WI. Jadi ya, kita kalikan dulu ini XI kali WI-nya, kemudian baru dibagi dengan sigma WI. Contoh, nilai yang Anda pakai di sini misalnya absensinya 20%, bobotnya. Kemudian tugas 25%, UTS 25%, dan UAS misalnya 30%. Misalnya, nilai ini adalah nilai absensi, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Jadi, nilai total yang Anda peroleh adalah nilai absensi di sini 100 dikalikan 20, ditambah 80 dikalikan 25% ya. Saya ulangi, 100 dikalikan 20%, 80 dikalikan 25%, ditambah 70 dikalikan 25%, ditambah 50 dikalikan 30%. Jadi hasilnya 72,5%. Di sini kan dibaginya, di sini kan sigma WI. Nah, sigma WI-nya berapa? Sigma WI ini totalnya daripada WI ini adalah bobot atau work weight-nya ya, berarti 20% ditambah 25%, tambah 25%, tambah 30%. Jadi dibagi dengan 100%. Jadi di sini hasil yang di atas ini dibagi 100% sama dengan 72,5.
Oke, sekarang kuartil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4. Kuartil Q nilai ke 1, I per 4 kali N plus 1. Kita lihat di sini I adalah 1, 2, dan 3. Artinya kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Contohnya, ini ada data 2, 3, 4, 4, 5, 8, 8, 10, 12. Nah, kita lihat berapa Q-nya. Kalau kita mau ambil yang Q2 dulu boleh ya. Kalau Q1 berarti kita lihat Q1 ini, kalau Q2 kan dibagi 2. Q1 berarti di sini di tengah sini ya. Q1 sama dengan, ini rumusnya lagi, 1/4 kali 9 plus 1. Kenapa 9? Datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti N-nya di sini, N plus 1 sama dengan 10. Oke, jadi sama dengan 1/4 kali 10, jadi 2,5. Berarti posisi yang ke 2,5. 1, 2, nah di sini ada 2,5. Oke, kemudian Q2. Q2 di sini sama dengan 2/4. Tadi kan I-nya di atas ya, berarti I, kalau di sini Q-nya Q2, berarti I-nya adalah I2. 2/4 ya, dikali 9 plus 1, jadi sama dengan 5. Jadi pas ini di 5. Di angka yang kelima, ini agak geser aja ya, tapi sebenarnya ini adalah angka yang kelima maksud saya. Oke, sekarang yang Q3. Q3 sama dengan I-nya 3, berarti 3/4 kali 9 plus 1, jadi sama dengan 7,5. 7,5 berarti artinya posisi yang ke 7,5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini setengahnya, berarti posisi yang ke 7,5. Berapakah angkanya? Anda tinggal lihat di sini. Kalau yang Q1 kan ada di tempat yang ke 2,5, berarti di sini ada antara 3 dan 4, berarti 3,5. Yang 5 di sini, ini ya. Ini posisinya kelima, kebetulan pas banget angkanya 5, berarti di sini nilainya 5. Nah, sekarang untuk yang Q3, posisi yang ke 7,5 berarti ada di sini. Ke 7,5 antara 8 dan 10, berarti ada 9. Dari mana? 8 plus 10 dibagi dengan 2. Ini adalah 9. Tepat membagi 2 di antara 8 dan 10. Oke, sekarang desil. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 10. Desil berarti dibagi 10 ya. 10 bagian yang sama. Desil sama dengan DI. DI ini nilai ke I. Kalau tadi sama dengan, kalau tadi kuartil berarti dibagi 4 ya, sekarang adalah desil dibagi 10 ya. Nilai ke I kali N plus 1, N plus 1 dibagi 10. Ya, ini adalah 1, 2, 3, sampai 9. Misalkan ini adalah data, ya datanya ada 1, 2, 3, 4, sampai 20 ya. 1, 2, dan ya 20 data ya di sini ya. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ya. Sekarang N di sini adalah N19. Jadi D5 sama dengan, kenapa 5/10? Kita lihat ya. Yang kita lihat adalah D5, berarti 5/10 kali 19/1, jadi sama dengan 5/10 setengah ya. Kenapa di sini N 10 ya, apa namanya, per N plus 1, tadi N-nya 19, bukan berarti ini 20/2 ya, tapi di sini asalnya dari 19 ditambah 1, jadi I ini adalah yang kelima. D ya, berarti di sini D5, berarti I-nya 5. 10 ini didapat dari mana? Dari N plus 1. N plus 1 ini di sini ya, dibagi dengan 10-nya di sini. Kenapa? Karena desil. Nah, saya ulangi ya, karena desil. Jadi 5/10 desil. Nah, N plus 1-nya adalah 19 plus 1. Jadi sama dengan 12, 1/2. Jadi sama dengan, kali dengan 20 sama dengan 10. D8 misalkan. Di sini, desil yang ke-8 ya. Desil berarti di sini dibagi dengan 10 dikalikan dengan 19 plus 1, berarti N plus 1. Jadi 8/10 kali 19 plus 1. Jadi sama dengan 8/10 kali 20 sama dengan 16. Misalnya kita mau cari berapakah di D10 misalnya, berarti
10 per 10 gitu ya, kali 19 plus 1, hasilnya hitung sendiri. Oke. Ini untuk yang desil. Bagaimana kalau presentil? Nah, ini presentil ya. Presentil ini berarti dibagi 100 ya. Kalau tadi bawahnya desil, di sini kalau di sini I semua ya. Di sini adalah penyebutnya selalu kalau desil 10, kalau kuartil 4, tapi kalau persentil berarti 100 per 100%, berarti per 100. Berarti D5 misalnya, berarti 5 per 100 ya, kali, nah di sini berlaku N plus 1 ya di sini ya. Berarti di sini 199 plus 1. Ini misalnya angkanya di sini ada nggak ya? Nah, lupa angkanya, nggak kelihatan. Oke, di sini misalnya seperti ini ya angkanya ya. Masuk ke data yang keberapa ya? Kalau 100 kan banyak banget, nggak usah dimunculin. Berarti D5 adalah sama dengan 5 per 10 kali 199, misalnya datanya ada 199 N-nya ya, plus 1, berarti 5 per 100 kali 200, jadi 10. Jadi data tadi untuk yang presentil bukan D, ini P harusnya ya, tidak apa-apa. Presentil P5 ada berapa? Berarti ini menempati data yang ke-10. Nah, data yang ke-10 berapa angkanya? Seperti itu. Demikian untuk yang D8, ini P ya. Oke, biar nggak bingung di sini saya kasihnya jangan D, nah, nanti dikira desil, oke. Di sini adalah presentil, ya, berarti adalah P misalnya 20 di sini ya. P20 berarti P20 sama dengan 20 per 100 kali 199 plus 1. Jadi ketemunya ini adalah data yang ke berapa ini? Ini 20 berarti di sini dikalikan dengan 2. Berarti ke berapa? Bukan ke 20 tapi kemana? Ke 40. Ini datanya adalah data yang ke 40 400 ya, yang seperti ini. Dan seterusnya. Oke. Sampai di sini jumpa kita untuk untuk penentuan Excel statistika dengan Excel tadi sudah, jadi tidak usah kita ulang. Untuk yang di sini juga sama untuk SPSS-nya tadi sudah kita praktekkan ya. Sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke. Kita stop.